Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Bertemu lagi dengan saya Abdul Mukmin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berbagi tips tentang sebuah skill, life skill, keterampilan hidup yang sangat penting, yaitu keterampilan mengelola pikiran atau mind management skill. Keterampilan mengelola pikiran adalah sangat penting karena perbuatan kita, tindakan kita itu adalah akibat dari pikiran kita. Sedangkan masa depan kita, nasib kita ditentukan oleh tindakan kita, oleh karya kita, oleh pekerjaan kita, action kita. Sedangkan action kita ditentukan oleh akal dan pikiran kita. Karena itu kita harus pandai-pandai untuk mengelola pikiran ini. Sayangnya, banyak orang yang masih memiliki pikiran yang negatif. Minimal ada 4 tipe orang yang masih berpikiran negatif. Yang pertama adalah berpikir pesimis, berpikir tentang dirinya tidak mampu, bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya orang miskin, saya tidak akan bisa melaksanakan tugas ini. Nah, cara berpikir inilah yang akan menghambat kreativitas kita, menghambat action kita, menghambat pekerjaan kita. Yang kedua adalah pola pikir yang ngeles, atau dalam artian dia suka menyalahkan keadaan, menyalahkan faktor-faktor eksternal. Wajar saja saya tidak bisa sukses karena saya bukan orang kaya, karena bos saya begini, karena saya tidak punya fasilitas. Jadi dia selalu mencari alasan untuk kegagalan-kegagalannya, dan yang disalahkan adalah faktor eksternalnya, faktor yang ada dari luarnya. Yang ketiga adalah cynical mindset atau mindset sinis. Dia senantiasa sinis terhadap keberhasilan orang lain. Biarkan dia berhasil, toh keberhasilan tidak dibawa sampai mati. Biarkan dia punya ini, punya itu, toh nanti mati juga tidak dibawa apa-apa. Padahal keberhasilan juga bisa membawa dia sampai ke akhirat. Ketika seorang berhasil, sukses, punya harta, punya uang, dia sedekahkan, dia infakkan, itu juga bisa membawa dia sampai ke akhirat. Artinya cara berpikir sinis terhadap orang lain ini yang akan menghambat keberhasilan dia. Yang keempat adalah zero action mindset. Jadi berpikir tidak ada aktivitas, hanya sekedar punya keinginan, punya impian, tetapi tidak ada aktivitas, tidak ada hal yang dilakukan untuk dikerjakan. Saya kepengen menjadi ini, kepengen menjadi itu, tetapi tidak ada aktivitasnya. 4 hal ini atau 4 cara berpikir ini yang harus kita rubah, harus kita kelola sehingga pemikiran kita menjadi pemikiran yang positif. Bagaimana caranya kita mengelola pikiran kita, mindset kita menjadi mindset yang positif? Ada 3 hal. Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwa nasib kita kelak ditentukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh siapa-siapa. Jadi kita harus meyakini bahwa nasib kita, masa depan kita adalah akibat dari diri kita sendiri. Sehingga kita harus berupaya untuk mengelola diri kita sendiri tanpa menyalahkan orang lain. Kita harus berupaya untuk mengembangkan diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri, tanpa harus menyalahkan orang lain. Orang lain, fasilitas itu hanyalah merupakan faktor pendukung, tapi faktor utamanya adalah dari diri kita sendiri. Sebagaimana hal dalam ayat yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang merubah dirinya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhkan dan pelihara positive mindset. Jadi memelihara cara berpikir positif. Karena dengan cara berpikir positif, maka kita akan senantiasa tergerak untuk bekerja, untuk berkarya, untuk beraktivitas, untuk action. Bagaimana caranya kita menumbuhkan pola pikir positif? Minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah fokus pada pencapaian positif yang pernah kita lakukan. Saya yakin semua di antara kita setiap hari ada capaian-capaian kecil yang dilakukan. Seperti umpamanya dia bisa mengerjakan tugas, dia bisa menanam tanaman, dia bisa mengelola kebunnya, memelihara kebunnya, atau dia bisa memelihara ternaknya, atau dia bisa membersihkan rumah.
capaian-capaian kecil ini harus senantiasa dilakukan, artinya disyukuri, harus senantiasa kita apresiasi. Sehingga kita menganggap bahwa kita itu bermanfaat, kita itu berguna, kita itu banyak pekerjaan yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah pandai bersyukur terhadap setiap kejadian. Jadi kalau tadi kita mengapresiasi apa yang kita lakukan, faktor yang kedua ini kita mengapresiasi apa yang kita dapatkan. Kita mempunyai keluarga, kita mempunyai teman, kita mempunyai pekerjaan, kita mempunyai penghasilan, kita punya anak sehat dan lain sebagainya, itu harus kita syukuri. Kita memiliki kehidupan yang layak, itu juga kita harus kita syukuri. Banyak hal yang setiap hari yang harus kita syukuri. Dengan kita pandai bersyukur, maka kita akan menjadi senantiasa berpikir positif. Yang ketiga adalah mengonsumsi informasi-informasi yang positif. Kita sekarang ini banyak sekali setiap hari dibanjiri dengan informasi. Informasi baik dari medsos, baik dari internet, dari televisi, dan lain sebagainya. Tapi kita harus pandai-pandai memilah-milih informasi ini. Kita tidak usah lagi menerima atau mencari informasi-informasi negatif. Karena informasi yang negatif yang kita terima justru akan melemahkan kita dan akan mempengaruhi cara berpikir kita. Seperti umpamanya tentang masalah kasus sekarang ini, kasus umpamanya masalah corona. Kalau kita senantiasa setiap hari dijejali dengan informasi yang negatif tentang corona, tentang banyaknya yang mati, banyaknya penyebaran dan lain sebagainya, maka otomatis otak kita akan takut, otak kita akan terpengaruh, mindset kita akan juga terpengaruh, sehingga kita menjadi panik, takut dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita tidak terlalu banyak mengindahkan informasi-informasi yang negatif, maka insya Allah akan muncul semangat dan muncul kreativitas, muncul action. Kita tidak ada kekhawatiran dalam diri kita. Hal yang ketiga yang harus kita tumbuhkan dalam rangka untuk memanage pemikiran kita agar senantiasa positif adalah menumbuhkan action oriented mentality. Jadi mental yang berorientasi pada tindakan. Bagaimana caranya kita supaya punya mental yang senantiasa berorientasi pada tindakan, pada action? Yang pertama adalah menentukan rencana action yang ingin dilakukan. Jadi kita harus punya rencana apa yang harus kita lakukan pada hari ini, apa yang harus kita lakukan pada minggu ini, apa yang harus kita lakukan pada bulan ini. Nah, kemudian kita memulainya dengan langkah yang mudah dan simpel. Jadi seringkali kita memulai pekerjaan dengan langkah-langkah yang berat, langkah-langkah yang sulit, sehingga nanti akhirnya menjadi bosan atau menjadi tidak terulang kembali. Tetapi coba dengan cara memulai yang mudah. Umpamanya saya akan membaca buku setiap hari. Mulai dengan langkah yang mudah, kira-kira berapa mampunya kita membaca buku dalam satu hari. Umpamanya 1 jam, setengah jam, 15 menit, tidak apa-apa. Yang penting kita mulainya itu dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang ketiga, lakukan proses continual improvement. Jadi pengembangan proses yang berkontinu, yang terus-menerus. Lakukan evaluasi, kemudian introspeksi diri, kemudian dievaluasi lagi, dilakukan lagi, evaluasi lagi, dan begitu seterusnya. Jadi ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam rangka untuk mengelola pikiran kita. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Yang kedua adalah memelihara positif mindset, jadi mindset positif. Yang ketiga adalah menumbuhkan action oriented mentality, jadi mental kerja, mental tindakan, mental yang berorientasi pada tindakan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.